Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai peranan guru dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan di sekolah. Adapun kelompok 8 diantaranya yaitu yang pertama ada Yatin Ekawati NIM 16, yang kedua saya sendiri Atina Mumtazah NIM 24, yang ketiga ada Vika Hervi Wihartati NIM 34. Nah, sebelum kita menginjak menjelaskan lebih detail mengenai peranan guru dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari peranan terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian dari peranan sendiri, menurut bahasa, peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Jadi, peranan adalah dari kata dasar peran yang ditambahkan akhiran an. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam sebuah kamus ilmiah populer disebutkan bahwa peranan adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Jadi dapat kita simpulkan, peranan guru adalah setiap pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri jabatan guru yang harus dilakukan guru dalam tugasnya. Peranan ini itu meliputi berbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatannya di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, guru yang dianggap baik itu yang bagaimana? Jadi guru yang dianggap baik itu mereka yang berhasil dalam memerankan peranan-peranan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya dapat menunjukkan suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan jabatannya dan diterima oleh lingkungan dan masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada guru sebagai pendidik dan pembimbing. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, di mana guru itu merupakan pendidik yang menjadi tokoh utama atau tokoh panutan dan diidentifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Jadi oleh karena itu, di mana guru di sini itu harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, di mana yang mencakup ada tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Jadi dalam tugasnya yang pokok yaitu mendidik, guru harus membantu agar anak itu mencapai kedewasaan secara optimal. Artinya, kedewasaan yang sempurna, yang sesuai dengan norma dan sesuai pula dengan kodrat yang dimilikinya. Serta guru juga harus bisa menanamkan konsep diri pada si anak didik. Terus yang dimaksud konsep diri pada si anak didik itu apa? Jadi yang dimaksud konsep diri ini adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya. Jadi isi pikiran dan perasaannya serta bagaimana perilakunya tersebut itu berpengaruh terhadap orang lain. Jadi konsep diri yang dimaksud itu adalah bayangan seseorang tentang keadaan dirinya sendiri pada saat ini dan bukanlah bayangan ideal dari dirinya sendiri. Sebagaimana yang diharapkan atau yang disukai oleh individu yang bersangkutan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing, di mana sebagai seorang petugas bimbingan, guru itu merupakan tangan pertama dalam usaha membantu memecahkan kesulitan murid-murid yang menjadi anak didiknya. Jadi, seorang guru itu yang paling banyak dan sering berhubungan dengan murid-murid, terutama dalam kurikuler. Jadi pada
Hal ini guru itu berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka itu mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal dirinya sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Murid-murid juga membutuhkan bantuan guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial dan interpersonal. Jadi karena itulah guru itu perlu memahami dengan baik teknik bimbingan kelompok, individual, teknik pengumpulan keterangan, teknik evaluasi, statistik penelitian, psikologi kepribadian, dan psikologi belajar. Jadi pembimbing itu harus dipahami ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa pembimbing yang terdekat dengan murid adalah guru. Karena murid itu sejatinya menghadapi masalah di mana guru tidak sanggup memberikan bantuan secara memecahkannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya peran guru sebagai informan atau pemberi informasi siswa yang bermasalah. Yang pertama, guru bidang studi adalah orang yang paling tahu keadaan seorang murid di kelas. Yang kedua, guru bidang studi adalah orang pertama yang mengidentifikasi suasana kelas, sehingga seorang guru bisa mengetahui mana siswa yang sedang dalam masalah atau tidak. Yang ketiga, atau tahap terakhir, setelah identifikasi selesai dan mencapai pada kesimpulan bahwa siswa sedang dalam masalah, guru menyampaikan kepada guru BK. Selanjutnya, yang ketiga, guru sebagai pembantu guru BK. Dalam buku manajemen bimbingan dan konseling terdapat rincian tugas guru mata pelajaran diantaranya, yaitu yang pertama, membantu guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, membantu memberikan data atau informasi siswa baik individual maupun kelompok untuk keperluan layanan. Yang ketiga, membantu pelaksanaan treatment pemberian bantuan kepada siswa melalui proses belajar mengajar. Yang keempat, memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching ataupun pengayaan enrichment dalam rangka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, mengikuti konferensi kasus siswa terutama bagi guru yang mengajar pada kelas di mana persoalan siswanya dibicarakan dalam konferensi kasus. Nah, yang keenam, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Nah, yang terakhir, berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa dalam pengembangan potensi dan turut bertanggung jawab dalam upaya mengatasi masalah siswa di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Saya Yatin Ekawati NIM 16. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vika. Dalam buku pengantar kurikulum SMA pada tahun 1984 disebutkan wali kelas dan guru mata pelajaran berkedudukan sebagai pembantu dalam pelaksanaan pembimbingan karier. Orang tua, pejabat, dan tokoh masyarakat berkedudukan sebagai narasumber dan bertugas membantu dalam pelaksanaan bimbingan karier. Dalam kurikulum Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1976, Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan buku ketiga D disebutkan wali kelas berkedudukan sebagai penanggung jawab terhadap satuan kelas tertentu dalam hal-hal akademik dan non-akademik. Guru bidang pengajaran berkedudukan sebagai penyelenggara pengajaran remedial dalam bidang studinya dan dalam keadaan sehari-hari bertindak sebagai penyuluh dengan tugas mengumpulkan data dan memberi bantuan kepada siswa. Selanjutnya, dalam buku Pedoman Pembinaan Program Bimbingan di Sekolah untuk Pembina Pendidikan Guru pada tahun 1981 disebutkan, guru berkedudukan sebagai partisipan dalam melaksanakan program bimbingan dan bertugas memberikan bimbingan kelompok, mengidentifikasikan berbagai gejala, salah satu mengumpulkan data tentang murid, serta melaksanakan penyuluhan terbatas. Wali kelas berkedudukan sebagai penanggung jawab utama dari kesejahteraan siswa kelas yang dipimpinnya.
bertugas melakukan kegiatan bimbingan kelompok di kelasnya, dan memberikan layanan konseling kepada siswa-siswi di kelasnya, serta mendalami informasi yang diperoleh tentang siswa di kelasnya. Selanjutnya, dalam keempat fungsi di atas, sebagai pendidik pembimbing, sebagai informan atau pemberi informasi, siswa yang bermasalah, dan sebagai pembantu guru BK dapat diambil fungsi umum sebagai berikut. Pertama, guru mata pelajaran memahami konsep dasar bimbingan dan karakteristik siswa atau tugas-tugas perkembangan siswa sebagai landasan untuk memberikan layanan bimbingan. Yang kedua, guru mata pelajaran memahami keragaman karakteristik siswa dalam aspek-aspek fisik atau kesehatan dan keberfungsian, kecerdasan motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, temperamen atau periang, pendiam, pemurung atau mudah tersinggung, dan karakternya seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, guru mata pelajaran menandai siswa yang diduga mempunyai masalah atau siswa yang gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Yang keempat, guru mata pelajaran menciptakan iklim kelas yang secara sosiopsikologis kondusif bagi kelancaran belajar siswa. Nah, itu seperti bersikap ramah, bersikap respek terhadap siswa, bersikap adil atau tidak menganaktirikan atau menganakemaslan anak, menghargai pendapat atau hasil karya siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat, bergairah dalam belajar, dan berdisiplin. Yang kelima, guru mata pelajaran membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, guru mata pelajaran mereferel atau mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang ketujuh, guru mata pelajaran bekerja sama dengan guru pembimbing dalam rangka membantu siswa. Yang kedelapan, guru mata pelajaran memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. Yang kesembilan, guru mata pelajaran memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja atau tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja. Yang kesepuluh, guru mata pelajaran menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral spiritual. Hal ini penting karena guru merupakan figur sentral bagi siswa. Yang terakhir, guru mata pelajaran memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Naza. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari penjelasan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian BK, di mana BK atau bimbingan dan konseling ini memiliki pengertian, yaitu merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Jadi hal itu mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan itu kadang-kadang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Jadi pada pengertian BK ini, itu banyak ahli yang berusaha merumuskan pengertian bimbingan dan konseling. Dalam merumuskan kedua istilah tersebut itu jadi mereka itu memberikan tekanan pada aspek tertentu dari kegiatan tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, pada penjelasan ini akan dikemukakan beberapa rumusan tentang istilah bimbingan. Nah, dalam perumusan istilah dari bimbingan dan konseling ini ada beberapa pendapat dari ilmuwan. Yang pertama, menurut Jones pada tahun 1963, yaitu menurutnya bimbingan dan konseling merupakan guidance is the help given by one person to another in making choice and adjustment and is solving problems. Jadi
dalam pengertian tersebut itu terkandung maksud bahwa di mana tugas bimbingan atau tugas pembimbing itu hanyalah membantu agar di mana individu yang dibimbing itu mampu membantu dirinya sendiri. Sedangkan keputusan terakhir itu tergantung kepada individu yang dibimbing atau klien. Nah, untuk pendapat yang kedua yaitu menurut Rohman Natawijaya pada tahun 1978, di mana beliau mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar apa? Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Jadi dengan demikian, dia itu dapat mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti. Nah, terakhir yaitu menurut Crow and Crow atau Crow dan Crow itu pada tahun 1960. Jadi Crow dan Crow itu mengatakan bahwa bimbingan itu assistance made available by personality qualified and adequately trained man or woman to an individual of any age to help him manage his own life activity, develop his point of view, make his own decisions, and carry his own burdens. Jadi, menurut Crow and Crow, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri. Jadi di sini tuh mengembangkan arah pandangnya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa menurut tiga pendapat tersebut dapat diartikan bahwa bimbingan yaitu usaha untuk memberikan bantuan kepada individu atau siswa agar individu tersebut itu dapat mencapai perkembangan diri yang seoptimal mungkin dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya kembali. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Vika akan melanjutkan yaitu pengertian konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris to console yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan nasihat. Di samping itu, istilah bimbingan selalu dirangkaikan dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Beberapa definisi konseling yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut. Counseling is a series of direct contacts with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior. Counseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, selanjutnya menurut James P. Adam yang dikutip oleh Depdikbud 1976, konseling adalah suatu pertalian timbal balik antar dua orang individu di mana yang seorang konselor membantu yang lain atau konseli supaya dia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah hidup yang dihadapinya pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Dari beberapa definisi di atas, kiranya penulis dapat mengambil beberapa prinsip tentang bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus-menerus, dan terarah kepada tujuan tertentu. Yang kedua, bimbingan merupakan proses bantuan membantu individu. Yang ketiga, bantuan diberikan kepada setiap individu yang memerlukan di dalam proses perkembangannya. Yang keempat, bantuan yang diberikan melalui pelayanan bimbingan bertujuan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, bantuan yang diberikan melalui pelayanan bimbingan juga bertujuan agar anak yang bermasalah dapat mengambil keputusan sendiri dan mampu mempertanggungjawabkannya. Yang keenam, konseling adalah kegiatan lanjutan setelah bimbingan.
Yang ketujuh, konseling dipimpin langsung oleh guru BK atau konselor dan tidak setiap guru bidang studi mampu melakukan kegiatan ini. Yang delapan atau yang terakhir, konseling dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa agar dapat memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah kehidupan pribadinya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip BK. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah landasan yang mendasari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar layanan tersebut dapat lebih terarah dan berlangsung dengan baik. Nah, bagi para konselor dalam melaksanakan kegiatan ini perlu sekali memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip umum. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan individu yang dibimbing. Yang ketiga, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang keempat, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Nah, selanjutnya fungsi BK. Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa bimbingan dan konseling bertujuan agar peserta didik dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga nantinya menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Nah, fungsi utama dari bimbingan adalah membantu murid dalam masalah-masalah pribadi dan sosial atau penempatan dan juga menjadi perantara dari siswa dalam hubungannya dengan guru maupun tenaga administrasi. Adapun fungsi bimbingan yaitu ada 4 macam. Yang pertama, preservatif adalah memelihara dan membina suasana dan situasi yang baik dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar. Yang kedua, preventif, yaitu mencegah sebelum terjadi masalah. Yang ketiga, kuratif, mengusahakan penyembuhan pembetulan dalam mengatasi masalah. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakan treatment yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu tujuan BK. Tujuan bimbingan yang merupakan penjabaran dari tujuan umum telah banyak dirumuskan dalam definisi bimbingan. Antara lain, bimbingan dinyatakan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu agar individu tersebut yaitu yang pertama, mengerti dirinya dan lingkungan. Mengerti diri meliputi pengenalan kemampuan, bakat khusus, minat, cita-cita, dan nilai-nilai hidup yang dimilikinya untuk perkembangan dirinya. Sedangkan mengerti lingkungan yaitu meliputi pengenalan baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya. Informasi lingkungan data dibedakan menjadi informasi pendidikan, karir, dan sosial pribadi. Yang kedua, mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidupnya secara bijaksana baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan sosial pribadi, termasuk di dalamnya membantu individu untuk memilih bidang studi, karir, dan pola hidup pribadinya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kesanggupannya secara maksimal. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana. Nah, bantuan ini termasuk memberikan bantuan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau sikap hidup yang menjadi sumber timbulnya masalah. Yang kelima, mengelola aktivitas kehidupannya, mengembangkan sudut pandangnya, dan mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkannya. Yang keenam atau yang terakhir, memahami dan mengarahkan diri dalam bertindak serta bersiap sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yatin Ekawati. Saya Yatin Ekawati NIM 16. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vika. Oke, tentang jenis-jenis kegiatan BK. Berdasarkan pada fungsi dan prinsip bimbingan, maka kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling itu dikembangkan dalam suatu program bimbingan dan konseling yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini.
Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Layanan responsif ini adalah A. Bidang pendidikan, B. Bidang pelajar, C. Bidang sosial, D. Bidang pribadi, E. Bidang karir, F. Bidang tata tertib sekolah, G. Bidang narkotika dan perjudian, H. Bidang perilaku seksual, I. Bidang kehidupan lainnya. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Strategi peluncurannya adalah konsultasi dan konseling. Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program pembimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan baik tutur kata, penulisan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.